Menurut catatan dari Tiongkok, Gresik didirikan pada abad ke-14 oleh seorang Tionghoa. Sejak abad ke-11, Gresik menjadi pusat perdagangan dan kota bandar yang dikunjungi oleh banyak bangsa seperti Cina, Arab, Champa, dan Gujarat. Gresik juga sebagai pintu masuk Islam pertama di Jawa, yang antara lain ditandai dengan adanya makam-makam Islam kuno dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun. Gresik sudah menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagang yang cukup penting sejak abad ke-14, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Maluku menuju Sumatera dan daratan Asia, termasuk India dan Persia. Hal ini berlanjut hingga era VOC. Tahun 1411 penguasa Gresik, seorang kelahiran Guangzhou, mengirim utusan ke Kaisar Tiongkok. Pada abad ke-15, Gresik menjadi pelabuhan dagang internasional yang besar. Dalam Suma Orientalnya, Tome Pires menyebutnya sebagai permata Pulau Jawa di antara pelabuhan dagang. Pada era VOC, Afdeling Gresik terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sedayu. Kota Gresik sendiri berada pada jalur utama Jalan Pos Daendels. Perkembangan Surabaya yang cukup pesat memaksa dihapuskannya Kabupaten Gresik dan bergabung dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1934. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Gresik hanyalah sebuah kawedanan di bawah Kabupaten Surabaya. Didirikannya pabrik semen Gresik pada tahun 1953 merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Pada tahun 1974, status Kabupaten Surabaya dihapus dan sebagai penggantinya adalah Kabupaten Gresik, dengan Bupati pertama H. Suflan. Kawasan permukiman pun semakin melebar, dan bahkan pusat pemerintahan dipindahkan ke kawasan Bundar. Bahwa Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Champa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Pembawa dan penyebar agama Islam tersebut tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik selain berawal dari masuknya agama Islam yang kemudian menyebar ke seluruh Pulau Jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinati, dari janda kaya raya yang juga seorang syah bandar. Inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, yang dibuang ke laut oleh orang tuanya, dan ditemukan oleh para pelaut, anak buah Nyai Ageng Pinati yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah Perjaka bergelar Raden Paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedaton. Dari tempat inilah dia kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Jikalau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka Sunan Giri di samping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali, penyebar agama Islam, juga dianggap sebagai sultan, prabu, penguasa pemerintahan. Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh Wali Songo, juga dikenal dengan nama Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yakin. Tahun di mana dia dinobatkan sebagai pengusaha pemerintahan, 1487 akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik.
Dia memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun. Menjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro pada tahun 1617 Saka, yang jasadnya dimakamkan di Komplek Makam Pusponegoro di Jalan Pahlawan Gresik, satu komplek dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan